Christopher Columbus lahir di Genoa, Italia, sekitar tahun 1491. Ia tumbuh dalam keluarga kelas pekerja yang hidup dari menjahit dan berdagang kecil. Namun sejak muda, Columbus tidak tertarik pada daratan. Ia lebih terpesona oleh lautan, angin, dan cerita-cerita pelaut yang mengarungi dunia. Ia belajar navigasi secara otodidak, membaca peta tua, dan mengamati bintang untuk memahami arah. Hasratnya terhadap laut tumbuh menjadi obsesi, menemukan jalur laut menuju Asia yang lebih cepat dan aman dari jalur darat yang penuh risiko. Pada abad ke-15, rempah-rempah, emas, dan sutra dari Asia sangat berharga di Eropa. Tapi rute perdagangan melalui Timur Tengah dikendalikan oleh bangsa Arab dan Ottoman. Columbus punya gagasan. Bagaimana jika bumi ini bulat dan Asia bisa dijangkau dengan berlayar ke barat, bukan ke timur? Gagasan ini saat itu dianggap aneh dan terlalu berisiko. Ia mengajukan idenya ke berbagai kerajaan Eropa, tapi ditolak berkali-kali. Mereka menganggapnya gila atau setidaknya terlalu nekat. Tapi Columbus tidak menyerah. Ia yakin perjalanannya bisa mengubah masa depan Eropa dan mungkin dunia. Hingga akhirnya tahun 1492, ia mendapat dukungan dari Ratu Isabella dan Raja Ferdinand dari Spanyol. 3 kapal kecil disiapkan, Niña, Pinta, dan Santa Maria. Dengan keyakinan yang lebih besar dari pengetahuan, Columbus memulai pelayaran yang akan mengubah arah sejarah umat manusia. Pada 3 Agustus 1492, Columbus dan awaknya berlayar dari Palos, Spanyol. Namun yang sering terlupakan dalam kisah heroik ini adalah realitas yang mereka hadapi di lautan. Ketakutan, penyakit, dan pemberontakan. Banyak awak kapal mulai kehilangan kepercayaan. Lautan luas terbentang tanpa ujung. Tak terlihat daratan selama berminggu-minggu. Rasa lapar dan putus asa membuat sebagian ingin kembali. Namun Columbus, dengan caranya yang karismatik dan penuh tipu muslihat, berhasil menjaga harapan tetap menyala. Ia memalsukan catatan jarak agar para awak tak tahu seberapa jauh mereka sebenarnya telah tersesat. Akhirnya, pada 12 Oktober 1492, mereka melihat daratan. Columbus mengira itu adalah kepulauan Indies di Asia, padahal yang ia temukan adalah pulau di kawasan Karibia, kemungkinan besar San Salvador, sekarang Bahama. Ia dan para pelautnya turun dari kapal dan menancapkan bendera Spanyol, meyakini bahwa mereka telah menemukan jalur laut baru ke Asia. Namun kenyataannya, mereka sama sekali tidak berada di Asia. Mereka telah tiba di benua yang belum dikenal oleh bangsa Eropa saat itu, benua yang akan disebut dunia baru. Dalam catatannya, Columbus menggambarkan penduduk asli sebagai orang yang baik hati, terbuka, dan mudah ditundukkan. Kalimat ini kelak menjadi cikal bakal kolonisasi yang menyakitkan. Meski ia tidak menyadarinya saat itu, langkah Columbus telah membuka pintu bagi perubahan peradaban besar. Namun juga penderitaan panjang yang akan dialami jutaan orang. Kepulangan Columbus ke Spanyol disambut sebagai pahlawan. Ia membawa cerita, benda eksotis, dan penduduk asli sebagai bukti penemuannya. Raja dan Ratu Spanyol memberinya gelar kehormatan, hak istimewa, dan dana untuk ekspedisi kedua. Ia dianggap sebagai pelaut jenius yang membuka pintu kemakmuran baru bagi Spanyol. Namun, ekspedisi berikutnya tidak lagi tentang penjelajahan ilmiah, melainkan tentang kekuasaan, emas, dan dominasi. Columbus kembali ke Karibia dengan kapal yang lebih besar dan tentara yang lebih banyak. Ia membentuk koloni pertama di Hispaniola, sekarang Haiti dan Republik Dominika, dan mulai mengklaim tanah serta menundukkan penduduk lokal dengan kekerasan. Perbudakan dimulai, penjarahan merajalela, dan tanah adat dirampas. Laporan tentang kekejaman Columbus mulai menyebar. Ia memberlakukan sistem kerja paksa kepada penduduk asli yang tidak terbiasa dengan kerja berat ala Eropa. Ribuan orang meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan kekerasan. Bahkan sebagian anak buahnya mulai mempertanyakan tindakannya. Tapi Columbus bersikeras bahwa ia bertindak atas nama kemuliaan Tuhan dan kemakmuran Spanyol. Nama Columbus mulai dipertanyakan. Apakah ia benar seorang penemu hebat atau justru pembuka jalan bagi penjajahan paling brutal dalam sejarah? Setelah beberapa tahun memimpin koloni di wilayah Karibia,
reputasi Christopher Columbus perlahan-lahan mulai runtuh. Ia memang telah membuka gerbang bagi Spanyol untuk menguasai wilayah baru, tetapi caranya mempertahankan kekuasaan penuh dengan kekerasan, penindasan, dan keserakahan. Columbus menerapkan sistem otoriter di wilayah kekuasaannya. Ia menjadikan penduduk asli sebagai tenaga kerja paksa, mengatur hukuman yang kejam bagi siapapun yang melawan, bahkan terhadap sesama orang Spanyol yang berada di bawah komandonya. Laporan demi laporan mulai sampai ke telinga penguasa di Spanyol. Para bangsawan, pendeta, dan utusan kerajaan mengeluhkan bahwa Columbus bukan hanya lalai sebagai administrator, tetapi juga tidak mampu menjaga stabilitas wilayah koloni. Kekacauan terjadi di mana-mana. Pemberontakan penduduk lokal, kerusuhan antara orang Spanyol, kelaparan yang makin parah, dan kerugian ekonomi yang membengkak. Yang paling mencolok adalah pengaduan tentang kejamnya Columbus terhadap orang-orang yang ia anggap musuh, termasuk pemotongan anggota tubuh sebagai hukuman. Tahun 1400, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella akhirnya mengambil tindakan. Mereka mengirim Francisco de Bobadilla, seorang pejabat kerajaan, untuk menyelidiki dan mengambil alih kendali wilayah koloni. Bobadilla menemukan bukti yang mencengangkan tentang pemerintahan Columbus, kekejaman, ketidakadilan, dan penindasan yang sistematis. Columbus ditangkap, dibelenggu dengan rantai, dan dipulangkan ke Spanyol seperti seorang penjahat. Setelah bebas dari penjara, Columbus berusaha mengembalikan reputasinya. Ia mengajukan permohonan agar diizinkan melakukan ekspedisi keempat, yang akhirnya disetujui meski dengan wewenang terbatas. Pada tahun 1515 atau 2, di usia yang tak lagi muda, Columbus berlayar kembali ke Laut Karibia. Kali ini, pelayarannya bukan pencarian kekayaan, tetapi pembuktian bahwa ia masih layak disebut pelaut agung. Namun kenyataan tidak berpihak padanya. Ekspedisi itu penuh dengan bencana. Kapalnya rusak diterjang badai, beberapa awak meninggal karena penyakit, dan mereka terdampar selama berbulan-bulan di Jamaika tanpa bantuan. Penduduk asli yang awalnya ramah mulai lelah terhadap kehadiran orang asing. Columbus harus menggunakan segala cara, termasuk memanfaatkan peristiwa gerhana bulan yang ia prediksi dari perhitungan astronomi untuk menakut-nakuti penduduk dan mendapatkan makanan. Ini menunjukkan bahwa meski terdesak, Columbus tetap menggunakan kecerdasan dan tipu muslihat demi bertahan hidup. Pada akhirnya, Columbus kembali ke Spanyol dalam keadaan sakit dan terluka, baik secara fisik maupun batin. Ia tidak lagi disambut dengan kemeriahan, melainkan dengan dinginnya ketidakpedulian. Ia meninggal pada tahun 1506 dalam kondisi yang jauh dari kejayaan. Seiring waktu, namanya diabadikan dalam berbagai bentuk, kota, sungai, bahkan negara bagian di Amerika Serikat. Namun seiring kesadaran sejarah yang berkembang, banyak pihak mulai mempertanyakan warisannya. Apakah Columbus layak dianggap pahlawan penjelajah, atau ia adalah simbol awal kolonialisme dan penjajahan yang menyakitkan? Christopher Columbus adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia, tetapi juga salah satu yang paling kontroversial. Di satu sisi, ia adalah pelaut pemberani yang melintasi lautan tak dikenal dengan keyakinan besar dan membuka jalur komunikasi antar benua. Perjalanannya mengawali era baru dalam hubungan global, mempercepat pertukaran budaya, teknologi, dan ekonomi lintas samudera. Tanpa penemuannya, dunia mungkin akan berkembang dalam arah yang sangat berbeda, lebih lambat, lebih tertutup. Namun di sisi lain, jejak yang ia tinggalkan tak hanya berupa pengetahuan dan perdagangan, tetapi juga darah dan air mata. Setelah kedatangannya, penduduk asli di Karibia dan Amerika mengalami penjajahan brutal, penghapusan budaya, serta epidemi penyakit yang membunuh jutaan jiwa. Semua itu dimulai dari satu perjalanan yang niat awalnya bukan menjajah, tapi menemukan. Dan inilah dilema moral yang melekat pada namanya, bahwa keberanian dan ambisi tanpa kemanusiaan bisa memicu malapetaka jangka panjang. Melalui kisah Columbus, kita belajar bahwa sejarah selalu memiliki dua sisi. Ada kemuliaan yang layak dipuji, tetapi juga ada luka yang tak boleh dilupakan. Dunia memang berubah karena keberaniannya, tapi juga karena penderitaan yang lahir setelahnya. Klik tombol like untuk mendukung konten sejarah berkualitas, tuliskan pendapatmu di kolom komentar,
dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah lain tentang para tokoh yang membentuk dunia ini.